salah, ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya, lebih sungguh-sungguh katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur karena Engkau masih memelihara kehidupan kami, dan hari ini kalau kami ada, semua itu adalah
anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebab hidup yang Kau berikan ini kami percaya karena Engkau masih mengasihi kami, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan berbuat baik, dan lebih daripada itu karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang menyambut tamu, tim ITK, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan kami semua yang hadir baik di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing mendapat berkat daripada Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang berbicara. Firman yang mengubah hidup kami, firman yang memberi kekuatan, firman yang menyembuhkan, sebab nama Yesus adalah nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita bersama-sama bisa beribadah. Bagaimana selama seminggu ini Tuhan pelihara, Tuhan memberikan kesehatan bersama dengan keluarga, anak-anak, dengan suamimu, dengan istrimu, dan apapun yang Tuhan kerjakan pasti adalah yang terbaik, bukan? Walaupun kita percaya bahwa langit tidak selalu biru, tidak selalu berpelangi warna-warni, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau hari ini kita masih ada, masih sehat, masih bernafas, bagaimanapun keadaan kita, itu adalah anugerah. Nah, tentunya saya juga mau menyapa, mungkin ada teman-teman saya atau saudara-saudara yang baru pertama kali ini bergabung di channel ini. Tentunya kami sangat senang ya. Yakinlah bahwa ini bukan kebetulan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tentu saja kami selalu berdoa agar saudara juga diberkati dalam firman Tuhan ini. Tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Jadikanlah itu menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita lebih sehat, dan juga bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman kita. Berharap semuanya akan berubah dan menjadi baik, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita akan melihat tentang identitas Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan yang kedua nanti kita akan sama-sama melihat, merenungkan bahwa Yesus Kristus anak Allah itu Dia berkuasa, dan bukan cuma berkuasa saya katakan, tapi sangat-sangat berkuasa. Nah, untuk itu mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang keempat, satu ayat yang ke-34. Lukas pasal 4 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak Ibu saudara, kita sudah baca suatu pengakuan dari orang yang kerasukan setan, dan setannya itu sendiri yang berbicara. Kita baca lagi ya, kita baca lagi. Nanti sesudah itu baru kita bersama-sama kita nikmati, kita renungkan. Kita buka berikutnya, kita beberapa halaman ke depan dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan.
ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan dengan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ayat yang ke-35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan ia telah waras, maka takutlah mereka. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah baca serangkaian ayat-ayat yang isinya kita sudah bisa merasakan, bukan? Yang pertama itu ya dikatakan, Engkau Yesus yang dari Allah Maha Tinggi. Kemudian waktu Yesus digarasa itu orang, artinya setan-setan yang ada di dalam orang itu bilang, "Hai Engkau Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi, apakah engkau ingin menyiksa aku?" Gitu di dalam ayat yang lainnya dikatakan karena belum waktunya. Begitu. Dan setelah itu Yesus mengusir itu setan-setan itu keluar, dan lalu orang itu menjadi sadar, menjadi waras gitu ya. Dan orang-orang di Galilea semua datang menyaksikan, melihat betapa sangat-sangat berkuasanya Yesus. Dan mereka mendengar bahwa si setan itu mengakui bahwa Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau kita dengar Yesus Anak Allah, bukan berarti seperti kita gitu ya, wah Yesus Anak Allah, Allahnya beranak dong gitu ya. Tentunya tidak begitu. Kita sudah paham ya, kita sudah banyak membahas Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang bintang-bintang dipanggil-panggil semua pakai namanya keluar gitu ya. Dan tetapi juga Allah yang penuh dengan kasih. Dan kalau Allah mengasihi kita, itu namanya anugerah. Dan itulah Allah. Itu sebabnya Allah sendiri mengakui di dalam ayat yang lain bahwa inilah anakku yang kukasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, kebayangkah ketika kita percaya sama Yesus, ya, bahwa Yesus bilang, "Akulah jalan, aku kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa." Ya, Yesus manggilnya itu Bapa, kecuali melalui aku. Kita percaya sama Yesus, kata Yesus, engkau pun akan sama, engkau menjadi anak, dan kau panggilnya juga sama seperti aku, panggilnya Bapa. Nah, itulah Allah yang Maha Tinggi itu yang menyatakan Yesus adalah anaknya yang paling dikasihinya. Nah, itulah Yesus, dan kuasa itu dari Bapa. Karena Bapaknya berkuasa, lalu kuasa itu diberikan sama Yesus. Jadi kita juga berpikirlah ya, ketika kita percaya Allah akan memberikan kuasa itu kepada kita. Ya, segala setan-setan takut sama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa ada yang kerasukan setan, dan khususnya yang di Gerasa ini saya baca tadi ya, setan-setan begitu ya. Jadi artinya bukan setan itu, jadi setannya udah banyak begitu ya. Dibelenggu, dirantai, jebret, putus gitu ya. Luar biasa banget, serem gitu ya. Apakah saudara juga pada takut? Pak Pendeta, aku takut tuh lewat situ, ada pohon besar gitu ya. Waduh, takut
Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan lebih terperinci, kita nikmati, kita rasakan siapa Allah Bapa yang Maha Kasih itu, Yesus, dan kita juga sebagai anaknya. Nah, hal pertama ketika Yesus datang ke Gerasa, ya nggak diceritakan tujuannya mau ngapain, tapi kita bisa tahu Yesus menemui seorang itu, seorang yang dirasuki oleh setan-setan, seorang yang tinggalnya katanya di pekuburan, seorang yang sudah nggak waras lagi, seorang yang artinya udah terbuang, ya itu. Tetapi kita lihat ternyata Yesus mau datang sama dia. Rasakan ya, kalau sama yang model begitu aja Yesus peduli, apalagi dengan kita, apalagi kita yang percaya, kita yang berkata, ya Tuhan, ini aku mengasihimu. Apalagi seperti itu. Ada kalanya hidup ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, bukan? Banyak kerikil-kerikil yang bisa menggores hati kita, banyak duri yang begitu tajam menusuk, yang kita itu barangkali udah nggak bisa teriak lagi, barangkali cuma air mata yang keluar. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita begitu terjepit dengan keadaan-keadaan, dengan situasi ataupun dengan ekonomi, semuanya seakan-akan menjadi tanda tanya besar dan akan akhirnya timbul keraguan-raguan. Lebih daripada itu bisa membuat iman jadi goyah. Tetapi hal pertama yang kita lihat ketika Yesus datang, dia bukan cari orang benar, dia bukan cari siapa-siapa, dia cari seorang yang saat itu terbuang, yang saat itu sudah tidak berdaya, yang saat itu dikatakan sudah tidak waras, yang saat itu bahkan sudah terbelenggu oleh kuasa gelap. Dan dikatakan bukan cuman setan, bukan cuman satu setan, tapi setan-setan. Artinya wah, udah hancur lah, udah berantakan, udah mungkin udah sampah begitu ya. Tapi perhatikan, Yesus datang untuk itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya hal yang kelihatannya sepele ini adalah kekuatan bagi kita, bahwa Yesus ketika saat-saat kita merasa sendiri, ketahuilah engkau tidak sendiri, karena dia datang untuk engkau. Saat-saat kita terjepit, kepepet, saat kita begitu sukar, begitu sulit, ketahuilah dia datang untuk engkau. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke Gerasa untuk orang yang model begini, yang hancur berantakan, ya, dia juga mau datang buat kita, bukan? Halo? Oke. Jadi inilah awalnya bahwa kita menerima kasih, damai sejahtera dan pertolongan karena Yesus yang terlebih dahulu datang kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, dia menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ketika si orang di Gerasa ini, dia masih berdosa, Yesus sudah datang sama dia, menyembuhkan, mengusir setan-setan. Nah, itulah Yesus. Dan selanjutnya apa yang kita lihat, kita baca tadi, bahwa itu setan-setan begitu melihat Yesus, dia bukannya ngamuk gitu ya, terus langsung nantangin, woi Yesus, ayo kalau kau berani lawan aku, gitu kan? Enggak begitu ternyata. Itu setan-setan ya langsung sujud menyembah, ya takut dia. Bahkan dia bilang, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, mau ngapain lo mau nyiksa gue ye? Belum waktunya. Itu setan tahu ada waktunya nanti dia akan masuk dalam penyiksaan, yaitu di neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara, neraka itu memang diciptakan buat setan.
buat setan-setan, bukan buat manusia. Ya, mungkin setan-setan makanya selama masih ada kesempatan dia nyari teman. Ya, dia mau tarik sebanyak mungkin biar ikut bareng sama dia kecebur, begitu bukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu setan-setan bilang, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Luar biasa. Ya, jadi anak Allah itu seperti saya singgung tadi, bukan Allahnya beranak gitu ya. Artinya yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi, itu disebutnya anak gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita tentunya punya anak bukan? Nah, apakah engkau tidak sayang sama anakmu? Tentunya kau sayang. Itu sebabnya anak itu yang dikasihi, yang disayangi, seperti itu. Nah, Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Ya, jadi Yesus anak Allah itu karena Yesus sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Allah. Kita lain kesempatan kita baca, kita akan pelajari bagaimana supaya disayangi, begitu ya. Salah satunya mengikuti kehendak Bapa, salah satunya, dan masih banyak lagi nanti bagaimana supaya disayangi. Tapi hari ini paling tidak kita tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, anaknya si Bapa gitu ya, anaknya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, yang sering kita bahas bukan? Allah yang maha kuasa itu yang mengasihi kita sehingga kita dijadikannya sebagai anak. Itulah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Hal yang kedua berikutnya adalah Yesus mengusir itu setan-setan. Ya, tidak pakai berdialog dulu, berunding dulu, pakai pasal-pasal, pakai ketentuan, pakai kriteria, pakai syarat-syarat, tidak. Begitu sangat berkuasa, dia usir langsung itu setan-setan, dan lalu si orang itu terbebas. Jadi kau lihat, kita semua tahu bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus itu bukan cuma berkuasa, tapi sangat-sangat berkuasa. Jadi kalau ada jemaat, Pak Pendeta, aku takut lewat situ, itu angker katanya, sebut dalam nama Yesus, kau usir, ya maka dia akan lari. Seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau sedikit menyimpang. Setan ya, si pembuat kejahatan itu zaman sekarang nih tentu beda dengan zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu itu menampakkan diri, wih serem gitu ya. Kalau sekarang itu udah beda, udah canggih. Kalau dia datang dengan wajah yang serem, dengan gigi yang gondrong gitu, yang caling, wah saudara pasti tahu, wah ini iblis nih, aku usir dalam nama Yesus, pasti kabur. Tapi justru di zaman sekarang ini ya, setannya juga udah belajar digital, udah belajar smartphone juga dia ya. Jadi dia nggak datang sebagai setan yang serem. Di ayat sudah dikatakan dia bisa datang sebagai malaikat terang. Waduh, Bapak Ibu saudara-saudara harus lebih hati-hati loh ya. Kalau dia datang sebagai malaikat terang, bisa banyak yang terkecoh, bisa banyak yang salah. Lebih mudah bagi dia untuk menarik, cari teman supaya nanti di neraka banyak teman ya. Sebab nanti hakimnya adalah Yesus sendiri, Isa binti Maryam, yang menjadi hakim. Dia tentukan surga apa neraka gitu ya. Nah, dia cari teman. Nah, kalau dia datang sebagai malaikat terang ya, dia bisa datang sebagai pangeran ganteng bagi pemudi-pemudi yang bergumul berdoa, ya Tuhan mana nih jodohku, ya Tuhan mana nih katanya engkau akan kirimkan tulang rusuk ya. Tiba-tiba datang pangeran ganteng ya, dengan segala
rayuan-rayuannya, atau mungkin datang seorang putri yang cantik gitu ya. Itu saudara harus waspada dulu. Bagaimana kita bisa harus tahu itu? Nah, itu lain lagi. Engkau harus dekat, engkau harus bersekutu, engkau harus mengerti tentang Allahmu. Dia yang akan berikan pengetahuan itu. Nah, jadi itu harus diwaspadai. Dia juga bisa datang dalam bentuk-bentuk berkat yang kita itu bisa jadi lupa daratan. Lupa daratan maksudnya apa ya? Ingatnya lautan mungkin ya. Kita jadi lupa kita karena terlalu banyak berkat. Atau mungkin juga dia bisa datang dalam bentuk kesusahan juga bisa. Semuanya akan menguji kekuatan iman kita. Itulah iblis modern saat ini gitu ya. Bisa juga si iblis itu dalam keluargamu juga bisa, dalam suamimu juga bisa, atau istrimu juga bisa. Nah, semuanya itu membuat kita harus selalu waspada. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ceritakan dikit nih ya, ada kesaksiannya nih. Tiba-tiba saya teringat di belakang gereja ada keluarga saat itu. Keluarga itu baru mengenal Yesus, kita injili gitu ya. Terus baru mulai saat itu baru mengenal Yesus, mereka mulai belajar gitu ya. Nah, ada yang unik nih, saya kasih tahu ya. Di rumahnya dia itu, jemaat yang di belakang gereja itu, persis di depannya itu ada pohon besar gitu ya. Terus sudah ditebang, tapi masih masih ada sisanya tuh. Tiangnya besar gitu ya, sampai sebatas plafon liwat dikit. Nah, sampai situ saya bertanya ketika itu kenapa kok nggak ditebang gitu ya. Lalu si pemilik rumah itu, ini keluarga baru mengenal Yesus, baru bertobat gitu ya. Tadinya kan beda kan ya. Tadinya gerejanya adalah nggak usah kita sebut ya. Dia baru mengenal, dia nggak mau cerita baru-baru. Lama-lama akhirnya dia cerita. Pak Pendeta, itu sudah ditebang pun udah bisa bagus begitu. Tadinya nggak ada yang berani tebang karena itu ada penunggunya. Ya, saya masih bercanda, ya penunggunya kau lah, pemilik rumah gitu ya. Oh bukan, katanya begitu. Jadi akhirnya cuma batas sampai di situ. Nah, ketika mau ditebang sampai habis ya, yang tukang tebangnya nggak berani gitu. Cari lagi yang lebih pandai lagi ya, dikasih DP. Nanti 2 hari lagi datang. Ketika datang dikembalikan karena katanya ya, menurut ceritanya didatengin dia ya, dalam penglihatannya, barang siapa yang berani potong salah satu dari kalian harus mati. Mereka bertiga ya, ayo siapa lu? Wah, aku nggak mau. Nah, udahlah kita pulangin aja, nggak berani gitu. Nah, akhirnya saya kasih tahu bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu bukan cuma berkuasa, tapi sangat berkuasa gitu. Akhirnya kita janjian kita akan mengunjungi, dekat kok di belakang gereja rumahnya. Nah, hari itu hari Kamis, saya masih ingat. Kita sebelum Covid ya, hari Kamis itu kan harinya doa puasa ya, ibu-ibu gitu ya, kumpul. Yang mau berpuasa setengah hari, apa yang sehari, yang bergumul, itu tempatnya di situ. Nah, setelah itu lalu saya dan 2 orang rekan kita kunjungi, kita ngobrol-ngobrol. Pembantunya itu dari muda sampai tua gitu ya, asisten dulu kan begitu ya, setia bisa bertahun-tahun gitu, terus udah seperti keluarga. Dia bilang begini, Pak Pendeta, benar, saya ini tiap sore ngelihat
terutama kalau habis menjelang malam begitu. Dia tuh duduk katanya di bawah pohon itu, duduk. Kadang-kadang nanti pergi lagi, datang lagi. Saya udah lihat sering dia bilang gitu. Tapi untungnya nggak galak. Katanya begitu, untungnya nggak galak loh. Saya bilang, kok jangan main-main, itu nggak galak, dia lagi kenyang tuh, kalau dia lapar dicekek. Dia ketawa-ketawa, iya Pak Pendeta nggak bisa, ini bagaimana. Saya ngomong lagi sama anak-anaknya, dia bilang, waduh, daripada nanti mencelakai kita gitu. Ini karena baru ya, masih baru, istilahnya kerohaniannya masih bayi begitu ya. Ya beda kan dengan saudara kan, saudara kuat semua. Nah akhirnya oke lah kalau gitu kita berdoa. Kita berdoa di dalam rumahnya, kumpulin semua keluarganya, lalu kita berdoa juga di bawah pohon itu. Ya, dan hari itu kita bersama-sama, kita panggil dan kita sebut di dalam nama Yesus, lalu kita usir itu setan. Ya, itu keluarga awalnya takut. Saya bilang, Bapak, Ibu jangan takut, sebab Allah bersama dengan kita. Dia bukan berkuasa, tapi sangat-sangat berkuasa. Si pembantunya bilang begini, iya deh, saya percaya. Seorang pembantunya pun ikut beribadah. Tapi nanti saya mau lihat lagi nih, masih ada apa enggak, gitu ya. Begitu udah. Terus yang satu lagi bilang nih anaknya, kita juga akan tanya nanti sama yang biasa kita tanya, katanya, apakah masih ada apa enggak. Saya bilang, kau imani, kau harus percaya, sudah tidak ada. Kita pulang. Setelah itu ditanya-tanya, tidak ada. Tebang, saya bilang, ini tiang mengganggu. Bayangkan di depan rumah itu mengganggu pemandangan. Ya elah, sayang banget tuh rumah, ya depannya ada tiang. Lalu memberanikan diri ditebang. Ya, jadi yang paling ditakuti itu ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, itu seperti yang tadi kita lihat, bahwa Yesus anak Allah sangat-sangat berkuasa. Ya, kalau kita juga jadi anaknya, kuasa itu juga sama kita. Iblis, setan sangat takut sama Yesus. Ya, karena Allah memberikan kuasa. Iblis, setan juga takut sama kita karena Yesus ada di dalam kita. Seperti itu. Atau sebaliknya, kita takut sama iblis. Itu kalau engkau tidak bersama dengan Yesus. Kita lihat bahwa Allah itu sangat-sangat berkuasa. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita selalu menang? Ya, baik dalam iblis-iblis yang kayak tadi atau iblis-iblis yang menyerupai malaikat terang. Ya, ayo kita lanjutkan, kita bersama-sama. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, hal pertama supaya bisa menang melawan setan dalam tanda kutip, ya, setan masa kini, setan menyerupai malaikat baik adalah, ya, kata Efesus, kata Rasul Paulus, dikatakan engkau harus tanggalkan manusia lama. Engkau harus jadi manusia baru, mengenakan manusia baru dan bersama dengan Allah. Kenapa begitu? Karena bersama dengan Allah engkau akan lihat, engkau akan mengerti, tidak akan terkecoh lagi. Itu sebabnya reborn gitu ya. Tinggalkan yang lama,
tinggalkan yang lama, kesalahan, salah jalan, salah berpikir, wah ternyata aku salah. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu artinya kesempatan masih ada. Yesus benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa, termasuk kita, bukan? Itulah kesempatan. Tinggalkan, kita ribuan, Allah akan memberikan pengetahuan, memberikan hikmat. Kita tidak tertipu lagi sama si iblis. Jadi hal pertama, kita harus mengenakan manusia yang baru bersama-sama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya. Apalagi, coba kita baca Yudas ya. Berikutnya kita baca Yudas pasal 1, karena memang satu pasal, ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kitab Yudas berkata, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah imanmu yang paling kudus dan suci. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran apa tuh? Pendengaran gosip, pendengaran berita-berita hoax? Oh tidak, pendengaran firman. Pendengaran firman Tuhan itu membangkitkan imanmu, katanya, dan berdoalah senantiasa dalam Roh Kudus. Roh Kudus, Parakletos, Roh Allah sendiri akan masuk tinggal di dalam kita. Yesus anak Allah yang Maha Kuasa, dia juga akan ada bersama dengan kita, yang membuat kita juga menjadi sangat berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas setiap permasalahan kita, atas setiap persoalan kita. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita selalu di atas permasalahan. Kita selalu menang. Jangan berdoa, Pak Pendeta, tolong aku, doakan aku sudah tidak kuat lagi nih. Lalu berdoanya, ya Tuhan, Engkau mengasihi aku, tolong singkirkan pencobaan ini, aku tidak kuat. Halo. Tetapi coba rubah caramu berpikir, coba rubah mindsetmu, ya. Berdirilah teguh dengan iman. Katakan, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk bisa mengalahkan permasalahan ini. Dan Yesus sebagai pemenang, Engkau pun akan tampil lebih daripada pemenang. Oke, siap ya? Siap. Kita tidak lagi menjadi manusia yang cengeng gitu ya, yang sedikit-sedikit udah mengeluh, sedikit-sedikit wah gimana nih, wah sulit terus. Tidak, tapi kita akan mengatasi kesulitan. Bagaimana dengan COVID yang sudah setahun lebih? Iya, puji Tuhan, di sini semua hidup dalam sukacita, bukan? Iya, artinya Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh pandemi, oleh apapun juga. Dia bisa buka jalan. Ya, ada banyak bisnis saya lihat dari saudara-saudara yang awalnya sudah mulai mengkhawatirkan begitu, cerita, waduh gimana nih Pak gitu. Saya bilang tetap kuat, tetap teguh. Sekarang kalau berita, wah puji Tuhan, Tuhan bisa buka jalan dengan cara ini, dengan cara itu. Ya, mereka bersaksi bahwa Tuhan Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kita. Itulah dikatakan, bangunlah imanmu, ya, bangunlah imanmu, tetap kuat, tetap semangat, dan senantiasa berdoa. Artinya berbicara, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah dalam Roh Kudus. Oke, berikutnya ya. Udah berapa? Udah 2 ya. Coba kita buka Yakobus. Apa sih yang dikatakan oleh Yakobus? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kata Yakobus, tunduk sama Allah dan lawan tuh iblis, dia akan lari. Jangan terbalik loh, jangan terbalik ya.
Allah dilawan, sama iblis nurut, gitu ya. Jangan terbalik. Ya, tunduk kepada Allah. Apa yang diperintahkan, lakukan. Pelajari dengan baik, rasakan, jalin hubungan yang kuat, lalu iblis itu lawan. Jangan kompromi, ya. Jangan berdialog. Ya, Yesus pernah bilang, kalau engkau menyembah aku akan berikan ini kekayaan semua. Itu namanya berdialog. Apa sih? Berargumen atau bertawar menawar begitu. Dan kita tahu iblis bisa. Kalau cuman sekedar itu dia bisa. Tapi apa artinya kalau jiwa kita binasa, bukan? Ya, padahal sesungguhnya sumbernya adalah dari Allah. Dikatakan oleh Yakobus, ya, lawan si iblis dan tunduklah kepada Allah. Cuma Dia yang kita sembah. Cuma Dia Allah kita. Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus yang membuka jalan. Kalau tidak ada Dia, nggak bisa kita dijadikan anak, nggak bisa kita jadi sewaris untuk terima berkat. Yesus adalah jalannya. Kita percaya dan kita tunduk sama Dia, kita lawan. Kata Yakobus, iblis akan lari. Iblis dalam bentuk kesusahanmu, iblis dalam bentuk penyakitmu, iblis dalam bentuk sakit hatimu yang di dalam, iblis dalam bentuk apapun, dia akan lari. Karena Allah bersama dengan kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terakhir, kita akan lihat, coba kita baca Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Allah yang maha kasih, Allah yang maha dahsyat itu, Dia bukan cuma memberikan kita kuasa untuk mengusir setan-setan, tapi Dia juga berkata, engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan Dia bukan cuma memberikan kita kuasa untuk jadi pemenang, Dia janjikan berkat, bahwa aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Artinya kesejahteraan badaniah kita bukan cuma menghalau setan, tapi makan, minum dan lain-lain kita itu juga dipikirin sama Dia, sama Allah. Itu juga jadi perhatiannya. Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, artinya kebutuhan jasmani, dan juga sakit penyakit akan aku lalukan. Artinya batiniah kita juga dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat, sementara kita sedang membahas satu hal tentang berkuasanya Yesus Kristus, tapi padahal ada bonusnya, ada berkatnya. Itu namanya kasih. Kita manusia, kalau kita mengasihi anak kita, kalau bukan cuma kita kasih sesuatu, kadang-kadang kita kasih hal lain yang menjadi kejutan bagi dia. Ternyata kita tahu, ya bukan cuma hal itu saja, bukan cuma kekuasaan, kekuatan untuk mengalahkan si jahat, tapi pemeliharaan untuk jasmani kita dan juga rohani kita. Artinya lahir batin dalam pemeliharaan Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan. Artinya apa? Panjang umur. Halo. Artinya apa? Diberkati. Padahal itu semua udah disediakan. Tetapi kadang-kadang itu terus yang kita minta. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati anakku, tolong tuh mantuku yang lagi merantau, Tuhan tolong. Padahal itu sudah ada dalam pemikiran Tuhan ketika kita menjadi anak-anaknya. Oke, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, ketahuilah
bahwa Tuhan itu begitu care, bahwa Tuhan itu begitu perhatian. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa. Kenapa kita nggak merasa? Karena kita kurang dekat sama Dia, karena hubungannya mungkin terputus, atau mungkin hubungannya jauh gitu ya, paket kuotanya mungkin habis gitu ya, atau signalnya barangkali lemah begitu ya. Nah, jadi kita jalin kembali, kita perbaiki kembali, buka hubungan yang baru, yang lebih intim, sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah yang dahsyat itu begitu berkuasa di dalam nama Yesus Kristus anaknya, dan juga kepada kita anak-anaknya itu. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang Maha Tinggi. Engkau yang membuka jalan, Engkau menjadikan kami juga menjadi anak-anak yang sewaris, dan Engkau sudah tunjukkan kasih-Mu, yaitu bahwa Bapa mengasihi, Engkau mengorbankan Yesus Kristus demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Dan Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap kami yang saat ini bersama-sama beribadah dalam ibadah online kami. Siapapun kami, dimanapun rumah kami, tempat kami berada, bahkan sampai di luar Indonesia sana, diberkatilah Engkau saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan mengasihi-Mu juga, tidak terbatas dengan bahasa, tidak terbatas dengan keadaan geografi, tapi Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita dan memelihara kita. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, nafas yang Tuhan berikan itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan masih punya banyak rencana indah dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau, Dia selalu bersama dengan kita. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat setiap keluarga. Mungkin ada mereka yang berada dalam kesesakan, dalam permasalahan, dalam kesulitan ekonomikah, dalam kesulitan keluarga, atau dalam kesulitan apapun. Ketahuilah bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi, Dia sangat-sangat berkuasa untuk menolong engkau. Dan kita adalah anak di dalam Bapa kita yang berkuasa itu, dan Tuhan akan menyertai engkau. Dia akan buka jalan, Dia akan tolong. Kita akan lihat sampai kemuliaan itu dinyatakan, sampai mujizat itu terjadi. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga, untuk setiap usaha mata pencarian daripada umat-Mu yang berniagakah, yang berdagangkankah mereka. Tuhan, Kau memberkati. Tangan daripada anak-anak-Mu Kau bubuhi dengan berkat. Apapun yang dipegangnya Kau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Demikian juga hikmat, marifat, dan wibawa surgawi menyertai Engkau. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu yang akan menjagai, menyertai Engkau dimanapun Engkau berada dalam pekerjaan-Mu. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa, mungkin yang sudah tidak bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Kau yang berjanji akan memelihara kehidupan kami, bukan cuma untuk kami berkuasa atas kuasa setan. Engkau memelihara atas kebutuhan lahir dan batin kami juga. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan hikmat dan akal budi. Tolong biaya-biaya kuliah mereka Tuhan, Kau cukupi Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terlebih lagi kami bersekutu dengan Engkau. Kami percaya bahwa dalam ibadah ini tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini, untuk mengucapkan syukur, untuk memuji Engkau dan melihat kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami, dan Engkau memberkati kami. Itu sebabnya
dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku